Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Wahyono pada seri video pengolahan citra digital. Oke, pada video kali ini kita akan membahas topik yang namanya Hawk Transform. Jadi Hawk Transform ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengekstraksi sebuah edge atau tepi tetapi dalam bentuk line, jadi garis lurus seperti itu. Jadi Hawk Transform ini digunakan untuk line detection. Jadi kalau kita membahas tentang line ini sebenarnya bagian dari tepi. Tetapi spesial untuk Hawk Transform ini digunakan untuk mendeteksi sebuah garis lurus gitu ya. Tidak hanya sebuah, tapi beberapa garis lurus yang ada pada sebuah citra. Oke, jadi nanti ini mekanismenya itu menggunakan sebuah transformasi. Jadi dari satu nilai ke nilai lain. Oke, kita akan lihat dulu lebih detail tentang Hawk Transform. Jadi Hawk Transform ini merupakan salah satu metode yang lumayan robust untuk menentukan bentuk dari sebuah citra, jadi bentuk dari objek pada sebuah citra yang biasanya gitu ya, yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan atau untuk merepresentasikan sebuah objek pada citra. Nah, untuk menggunakan Hawk Transform ini, salah satu skema yang akan kita gunakan nantinya itu adalah dengan mekanisme voting skema. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar aslinya. Ini adalah edge atau tepi yang berhasil kita deteksi. Kemudian ini adalah hasil dari line detection yang menggunakan Hawk Transform. Seperti itu. Nah, Hawk Transform ini juga sama saja dengan line fitting gitu. Jadi banyak objek yang bisa dikarakterisikan atau mungkin direpresentasikan dengan adanya sebuah garis lurus. Nah, ini contohnya untuk gambar gedung ini direpresentasikan dengan garis lurus, beberapa garis lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau gambar ini juga direpresentasikan dengan garis lurus 1, 2, 3. Dan gambar ini juga sama direpresentasikan dengan garis lurus. Artinya memang pada beberapa kasus atau pada beberapa citra kita bisa merepresentasikan objek atau citra itu dengan hanya beberapa garis lurus. Oleh sebab itu, penentuan atau mungkin pendeteksian garis lurus ini sangat dibutuhkan. Nah, kita bisa saja memang mendeteksi menggunakan S, tapi nanti akan ada beberapa kelemahan ketika kita mendeteksikan garis lurus dengan konsep S gitu. Nah, kesulitan kalau kita hanya menggunakan edge gitu ya. Edge point ini biasanya itu memiliki titik yang banyak gitu ya. Jadi kita akan memiliki titik-titik poin, titik-titik tepi yang banyak dan kita akan bingung kira-kira titik-titik mana sih yang sebenarnya itu merupakan bagian dari garis lurus gitu. Karena biasanya kalau kita hanya mendeteksi garis-garis tertentu saja itu ya, biasanya takutnya kita akan kesulitan dalam menentukan apakah ini garis lurus atau tidak. Nah, kemudian di dalam sebuah citra juga ini ada memungkinkan terjadinya yang namanya noise. Nah, dengan adanya noise ini akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan mana yang garis lurus dan mana yang bukan garis lurus. Karena misalnya kalau kita punya titik S nih, titik S, titik S, titik S gitu ya. Ini titik S gitu, tapi di sini ada titik S. Nah, ini kita bingung, ini garisnya seperti ini atau garisnya seperti ini gitu. Nah, S ini memang noise ini memang menentukan bisa mempengaruhi hasil dari edge. Nah, ketika kita menggunakan edge ini akan sangat sulit sekali bagi kita untuk menentukan garis lurus. Nah, cara paling gampang itu biasa kita pilih dua edge, kemudian kita bikin persamaan garis lurus, kemudian kita hitung voting ada berapa garis gitu. Ada berapa titik pada tepi yang melewati garis itu. Nah, proses ini bisa dilakukan tapi sangat computational expensive karena kita harus mencari banyak sekali pasangan-pasangan titik pada S point untuk membentuk sebuah garis seperti itu ya. Nah, voting ini juga memang tidak memungkinkan bagi kita gitu ya untuk mengecek semua kombinasi dua edge point untuk memfitting sebuah line gitu ya. Ini mungkin tetapi sangat ekspensif gitu ya, sangat ekspensif.
Tapi konsep voting ini nanti akan kita gunakan ketika kita menggunakan konsep Hawk transform seperti itu. Nah, Hawk transform, jadi Hawk transform ini merupakan salah satu metode gitu, metode voting untuk menentukan apakah apakah ada sebuah garis lurus pada gambar gitu ya. Biasanya dengan menggunakan Hawk transform ini kita mencoba untuk mencari jumlah garis lurus lines pada gambar. Kemudian kita juga menentukan poin-poin mana saja atau mungkin edge-edge mana saja yang merupakan bagian dari garis lurus. Nah, idenya di sini adalah kita melakukan voting untuk sebanyak mungkin garis pada titik-titik tapi yang sudah kita deteksi seperti itu. Kemudian kita hanya perlu mencari garis-garis yang memiliki banyak poin seperti itu ya. Jadi ini konsep nanti yang akan kita gunakan ketika kita mencari deteksi line dengan menggunakan Hawk transform. Nah, tetapi kita tidak langsung menggunakan koordinat pada pixel, tapi kita harus menggunakan Hawk space. Nah, asumsikan ini adalah image space gitu ya. Image space ini kan terdiri dari Y sama X. Di dalam sebuah image space kita akan memiliki sebuah garis gitu. Sebuah garis gitu ya antara satu posisi dengan posisi lainnya. Nah, sebuah garis pada image space itu dilambangkan dengan Y sama dengan M0X plus PO gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita akan mengkonversi ke dalam Hawk space, maka yang tadinya itu adalah X dan Y, Hawk space ini parameter kita ubah jadi M dan B gitu ya. M dan B. Maka ketika sebuah garis yaitu Y sama dengan M0X plus B0, maka kita ngeplotnya itu hanya menjadi sebuah titik. Nah, yang tadinya garis di dalam image space, ketika kita transformasi ke dalam Hawk space, sekarang menjadi sebuah titik gitu ya. Nah, nanti yang akan kita lakukan itu adalah melakukan voting ada berapa banyak gitu ya. Ada berapa banyak jumlah titik-titik yang ada pada Hawk space. Nanti untuk voting yang paling banyak itulah yang kita anggap sebagai line ini ya, sebagai lines atau sebagai garis lurus. Nah, sebaliknya ketika kita akan mengkonversi dari image space ke dalam Hawk space, kalau ini adalah X0 dan Y0 gitu ya, X0 dan Y0, ini kita konversikan, maka ini akan menjadi B sama dengan min X0M plus Y0, maka jadinya adalah seperti ini. Ini adalah Hawk space-nya. Tapi ini titik ya, dari sebuah titik X, kemudian kita akan mendapatkan B sama dengan min X0M plus Y0. Maka ini akan menjadi sebuah line pada Hawk space. Nah, konsep inilah nanti yang akan kita gunakan dalam menentukan apakah sebuah titik itu merupakan bagian dari garis atau bukan. Nah, misalnya kalau kita punya dua buah garis, seperti ini ya. Kita punya dua buah titik, X0, Y0 sama X1, Y1. Nah, ini seharusnya kalau kita garis, ini adalah sebuah garis. Nah, masing-masing titik ini, asumsikan titik ini adalah sebuah edge point ya, edge point yang sudah kita berhasil detect menggunakan edge detection gitu. Nah, masing-masing setiap edge point kita rubah ke Hawk space, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita akan mendapatkan intersection. Nah, kalau kita lihat intersection antara dua buah poin ini sebenarnya ini adalah M0 dengan B0 gitu ya. M0 B0 ini dia akan menghasilkan sebuah garis pada Hawk space seperti itu. Itu ya. Jadi ketika kita memiliki banyak titik, maka nanti dia akan ada banyak intersection. Nah, ini kita nanti akan menilai votingnya gitu. Semakin banyak votingnya berarti artinya adalah semakin banyak edge point yang melalui pada garis tersebut. Nah, ini voting yang kita lakukan ketika kita memiliki banyak titik, kita voting, nanti kita akan menghitung, oh ternyata garis ini gitu ya. Garis ini ternyata banyak sekali gitu votingnya, maka kita nanti akan mendapatkan nilai M0 gitu ya. Kemudian ini adalah B. Nah, pasangan M dan B ini nanti yang akan kita gunakan sebagai lines yang sudah dideteksi dengan menggunakan konsep voting. Nah, dengan menggunakan akumulatif voting pada garis-garis yang terkoneksi seperti ini, yang terindeksi, maka nanti kita akan mendapatkan beberapa nilai M dan M dan B. Maka nilai M dan B ini disebut sebagai line yang sudah berhasil dideteksi pada
Hawk algorithm. Seperti itu. Nah ini ya konsepnya. Jadi ketika kita punya dua buah garis, kita konversi, maka ini adalah hasil dari deteksi ininya. Hasil dari, oh ini adalah A, B, dan M-nya. Itu seperti itu. Maka nanti akan dihasilkan. Nah cuma masalahnya adalah kalau kita menggunakan M, B, itu kita bisa mendapatkan hasil infinity value. Jadi kalau garisnya itu vertikal atau horizontal, itu biasanya nilai M dan nilai B-nya itu akan 0 atau tak terhingga. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan representasi yang berbeda. Tidak menggunakan M, B, tapi kita menggunakan theta dan D. Jadi theta dan D. Jadi sebuah titik itu bisa didefinisikan sebagai D itu jarak antara titik tersebut terhadap 0,0. Kemudian theta ini adalah theta ini adalah jarak angle sudut dari sumbu X seperti itu ya. Maka kita bisa merepresentasikan sebuah garis, sebuah titik itu menggunakan theta dan D. Jadi tidak lagi menggunakan M, B. Nah ini ya, ini ketika kita menggunakan representasi R, theta atau D, theta, kita menggunakan X cos theta dan Y sin theta. Jadi Y X cos theta dan Y sin theta ini nanti akan menjadi sebuah gelombang, nanti kita akan lihat representasinya. Jadi yang perlu kita lakukan menggunakan Hawk transform itu adalah masing-masing titik itu kita cari nilai theta dan nilai D-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai theta dan nilai D-nya, kemudian kita perlu mengecek gitu. Kalau X-nya itu, ini kan kita sudah tahu ya posisi X, Y. Kemudian kita cek kalau tetanya itu misalnya nilainya itu lebih kecil, nilainya itu antara theta min sama theta max, maka nanti kita akan mendapatkan nilai HD, 0 plus 1. Jadi ketika tetanya misalnya ketika tetanya 0, D-nya berapa? Ketika tetanya 20, D-nya berapa? Ketika tetanya 30, D-nya berapa? Kemudian kita akan melakukan nilai voting. Nah, yang akan kita lakukan nanti itu adalah kita mencari nilai HD theta yang maksimal. Maka HD theta yang maksimal ini akan kita gunakan sebagai garis yang terdeteksi. Nah, ini sebagai contohnya. Kita punya 3 buah garis nih, 3 buah titik. Nah, nanti masing-masing titik ini kita cari R sama tetanya. Kemudian nanti kita plot menggunakan fungsi cosinus. Nanti kita akan memiliki 2 buah titik ini ya. 2 buah persimpangan. Nah, persimpangan inilah yang sebenarnya itu adalah merupakan sebuah garis. Jadi ini merupakan sebuah garis yang akan kita deteksi dengan menggunakan Hawk transform. Nah, ini contohnya kita punya sebuah objek seperti ini, kemudian nanti ini ada beberapa gitu ya. Ada titik-titik, ada intersection. Nah, intersection ini menandakan sebuah garis lurus, kemudian garis lurus, dan ini juga garis lurus. Jadi ini akan ada 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 garis lurus yang bisa kita deteksi dengan menggunakan Hawk transform yang berbasiskan kepada polar koordinat. Nah, ini contohnya. Ini ketika kita akan melakukan Hawk transform, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah original image. Setelah kita melakukan original image, kemudian kita mendeteksi menggunakan Kenny S detector. Nah, setelah menggunakan Kenny S detector, seharusnya di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau diperhatikan ini ada intersection yang lumayan banyak. Ini intersection. Ya, intersection ini menandakan sebuah titik gitu ya, sebuah garis yang ada pada original gambarnya. Jadi ini mungkin ada intersection lainnya, ini juga ada intersection lainnya. Artinya kita bisa menentukan sebuah line itu hanya dengan konsep voting pada hasil ini ya, Hawk space-nya itu menggunakan polar koordinat. Nah, ini contoh lainnya ya. Ketika kita menggunakan sebuah gambar ini, kemudian nanti kita ekstraksi edge-nya, kemudian nanti kita lakukan voting menggunakan Hawk space. Nah, di sini akan ada beberapa intersection yang banyak itu. Nanti intersection ini akan kita gunakan sebagai ini ya, sebuah garis yang kita deteksi dalam gambar aslinya. Karena kan kita sudah tahu ya nilai M dan nilai B-nya atau mungkin nilai L dan nilai theta-nya, tentunya nanti kita akan tahu ini lokasinya di dalam sebuah gambar original itu di mana. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh dari Hawk transform. Oke, saya kira itu terkait dengan Hawk transform untuk video kali ini.
Jadi Hawk transform ini digunakan sebagai salah satu metode untuk mendeteksi adanya sebuah line atau garis lurus pada citra. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.